membunuhmu? Tanya Sandi dengan nada dingin. Kirimkan aku uang 20 miliar untuk menebusnya, jawab Kirei. Hahaha, bukankah sekarang kamu juga melelangnya padaku? Tanya Sandi mulai tertawa dengan kekonyolan Kirei. Sandi mulai menginstruksikan Andrew melacak panggilan saat ini terhubung dengannya untuk dilacak dengan bibir bergerak tanpa suara dan langsung dianggupi Andrew. Benar, hanya saja kalau aku melelangnya pada laki-laki haus akan wanita cantik yang masih perawan akan beda lagi ceritanya, jawab Kirei sinis. Andrew mendapatkan titik keberadaan Kirei dan langsung melapor pada Sandi. Siapkan jet pribadi aku sendiri yang akan ke sana untuk menemui wanita gila ini, ucap Sandi sambil berbisik pada Andrew. Baik, aku akan memberimu uang tapi aku harus melihat keadaan putriku. Aku tidak bisa memberimu uang tanpa melihatnya, bisa saja kamu menipuku, ucap Sandi. Baik, temukan aku jika kamu bisa, pekik Kirei dan langsung mematikan panggilan sepihak. Sandi langsung bergegas dari kantor menuju bandara untuk menuju Jepang dan dalam perjalanan ia tidak lupa memberi kabar pada istrinya agar ia tidak khawatir. Jet pribadi milik Sandi sudah landing di Jepang, ia segera meminta Andrew menuntunnya ke markas milik Kirei. Kirei tidak percaya dengan apa yang ia lihat, pria tua yang tidak terlihat tua, bahkan karisma dan aura dingin dan tatapan iblis yang mendominasi yang Sandi milik mampu menggetarkan hati Kirei yang semula milik Saka seorang. Ia bahkan rela menjadi istri terima Sandi padahal Sandi hanya memiliki istri hanya satu, atau bahkan hanya sekedar menjadi sugar baby-nya Sandi. Apa Anda ayahnya Deya? Tanya Kirei berwajah dingin pula mengikuti cara main Sandi. Apa aku jauh-jauh ke sini hanya untuk menjelaskan siapa diriku padamu? Katamu aku harus mencari keberadaanmu untuk menebus putriku. Aku bahkan datang tepat di depan matamu saat ini, maki Sandi masih dengan tatapan iblisnya. Hahaha, jangan terlalu kejam Om. Aku hanya minta sedikit dari banyaknya uangmu. Apalah arti uang untuk menebus putrimu itu? Tapi sayangnya kamu terlambat. Aku sudah membawanya ke tempat pelelangan dan akan dilelang 2 jam lagi. Jika kamu beruntung kamu bisa membayarnya lewat pelelangan. Aku hanya akan menerima uang darimu lewat pelelangan. Karena aku yang mendirikan pelelangan tersebut, terang Kirei dan melenggang masuk. Sandi mengepalkan tangannya saat mendengar penuturan dari Kirei. Aku akan membalasmu 2 kali lipat dengan apa yang putriku rasakan. Tidak bahkan 1000 kali lipat pun tak akan mampu membebaskanmu dari jeratan yang kamu bangun sendiri. Maki Sandi tanpa Kirei di depannya yang bisa Kirei dengar. Di tempat lain Daisy sudah mendapatkan kabar dari dadinya bahwa ia sekarang berada di Jepang dan akan menuju tempat pelelangan diselenggarakan. Sandi sudah menjelaskan pada Daisy apa yang terjadi pada saudara kembarnya. Daisy juga tidak lupa memberitahu Saka tentang Deya saat ini. Saka adalah pria dari wanita yang menculik Deya saat ini. Daisy bisa menemukan Saka karena ponsel Deya tertukar dengan Saka saat bersinggungan di kafe tadi. Sesaat setelah Saka mengetahuinya, wajah Saka langsung berubah menjadi padam. Ia tahu betul dengan apa yang terjadi pada Deya. Ia juga pernah mengalami hal serupa dengan gadis yang akhirnya terjual di pelelangan tanpa sempat Saka selamatkan. Saka menuju rumah Kirei dan mendapati Kirei sedang menonton tayangan kesukaannya di TV ruang keluarga. Ada ibu dan ayahnya juga ikut serta menonton hal yang sama. Sesaat tiba Saka sudah berada di depan Kirei. Kirei terkejut dan langsung bangun dari duduknya. Saat Kirei bangun ia langsung mendapatkan tamparan keras dari Saka tepat di pipi kirinya. Orang tua Kirei terkejut dengan perubahan kejadian sesaat lalu masih tenang. Lupakan tentang pertunangan yang bodoh itu. Dari awal aku tidak pernah menyetujui hal ini, dan sekarang aku makin yakin dengan tidak menyetujuinya, pekik Saka kesal. Apa yang membuatmu begitu marah hingga harus menghardiknya bahkan di depan kami orang tuanya? Ia putri berharga kami. Kamu tak punya hak akan hal itu. Bahkan setelah kalian menikah kamu tidak punya hak untuk memukul putri berharga kami. Maki ibu Kirei dan langsung memeluk Kirei yang menahan sakit sambil terisak. Jangan tanyakan padaku, tanyakan pada anakmu. Aku bingung ia mendapatkan sifat iblis dari siapa sebenarnya.
Apa sebenarnya sifat itu diturunkan dari orang tua, Maki Saka lagi? Secara tidak sengaja kamu juga menyinggung kami dengan mengatakan kami iblis Saka. Bahkan jika kamu bersujud meminta maaf dan menjalin hubungan dengan Kirei, aku tidak akan merestui hubungan kalian lagi. Maki ibu Kirei lagi. Bahkan jika dunia runtuh dan menyisakan dia sebagai seorang wanita, aku bersumpah akan ikut runtuh bersama dunia. Aku memilih mati daripada hidup dengan iblis, Maki Saka lagi. Saka, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Dengan kamu menamparku dan marah-marah seperti ini tidak akan ada jalan keluar, jawab Kirei dengan memasang wajah polosnya seolah tidak terjadi apapun. Kamu masih bisa bersikap tidak tahu apa-apa. Setelah membawa orang ke pelelangan untuk dilelang, kamu pernah melakukan hal yang sama Kirei. Aku pernah memaafkan kesalahanmu saat itu. Aku tak bisa berjanji bisa meloloskan kamu kali ini. Jadi sekarang apa alasanmu membawa wanita yang membawa ponselku bersamanya? Apa kesalahannya sampai kamu tega melakukan hal seperti itu? Terang Saka dengan nada tinggi hingga orang tua Kirei terjingkat kaget. Keluarga Kirei sangat taat beragama. Mereka tidak pernah mendapatkan catatan kriminal seumur hidup mereka. Maka dari itu Saka menanyakan dari mana sifat iblis Kirei dapatkan di saat orang tuanya seolah ahli agama di negaranya. Namun anaknya tak ada bedanya dengan iblis yang tak ada rasa iba dan kasihan. Seandainya ada tahta di atas Tuhan, mungkin itu bisa menggambarkan sosok Kirei. Aku tidak tahu. Apa maksudmu? Gumam Kirei mencari pembelaan. Apa yang terjadi Kirei? Apa maksud dengan pelelangan? Sejak kapan kamu begitu sangat liar? Yang ku tahu kamu anak baik-baik yang menghabiskan waktumu dengan menonton tayangan kesukaanmu di televisi. Tanya ayah Kirei penasaran. Jujur Kirei, jika masalah ini membesar dan kamu menyentuh orang yang salah, kami akan mendapatkan karma nak, ucap ibu Kirei. Aku bertemu dengan wanita jalang milik Saka. Saka menitipkan ponsel miliknya untuk menjawab telepon dariku. Ia sengaja membuatku cemburu Bu. Aku terbakar cemburu dan mengurung wanita itu dan menjualnya ke pelelangan. Selain mendapatkan uang, aku juga sudah menyingkirkan satu benalu di hidupku Bu. Terang Kirei yang tidak mengaku dengan benar bahwa pelelangan itu miliknya dan dengan sengaja mengarang cerita bahwa Saka selingkuh darinya. Padahal mereka tidak punya hubungan apapun. Kamu juga melakukan hal yang sama dulu? Benarkah? Apa kamu tidak takut akan Tuhan? Tidak takut karma akan menimpamu suatu saat? Aku tidak pernah mengajarkan hal buruk pada putriku. Kamu anakku satu-satunya. Hanya cinta dan kasih sayang yang bisa kuberikan padamu. Tapi kenapa sepertinya kamu harus akan hal itu? Tanya ayahnya. Benar ayah. Aku tidak dapat membendung kecewa dan cemburuku pada Saka. Saka selalu mengabaikanku di setiap kesempatan. Ia tak pernah memberi ruang untukku. Jawab Kirei menunduk dalam membunyikan suara-suara dari jemarinya untuk menghilangkan kegugupannya. Sekarang kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu perbuat. Bahkan jika kamu harus menggantikan tempat wanita itu, maka gantilah. Pekik ayah Kirei pergi meninggalkan Kirei karena kecewa pada anaknya. Saka ikut Sandi yang pergi ke klub malam milik Kirei guna menjemput Deya agar Saka bisa menebus kesalahan pada Deya akibat penculikan dan pelelangan yang Deya terima. Ia cukup bersalah walaupun Kirei bukan siapa-siapanya. Namun Kirei berbuat demikian karena alasan atas namanya. Saka menjadi begitu buruk ketika harus mengingat bahwa Kirei dan dirinya dijodohkan akibat dari orang tua mereka. Di klub, Deya bingung kenapa ia dibawa ke klub malam dan ditempatkan pada kamar yang begitu mewah alih-alih mengurungnya di sel markas milik Kirei tadi, dan tanpa memberikannya makanan sepanjang hari, dan tanpa sepengetahuannya ia akan dilelang. Dan benar saja, pintu kamar yang Deya tempati saat ini dibuka oleh bodyguard berbadan besar yang menculik Deya kemarin. Deya ditarik paksa dan dibawa ke atas panggung, namun sebelum itu, datang dua orang dengan berbaju pelayan bar masuk dan memaksa Deya untuk berganti baju seksi yang minim. Jika Deya tidak menurut, maka Deya diancam akan dibunuh dan organ dalam tubuhnya akan dijual. Deya takut mendengar ancaman itu dan mencoba meraih baju seksi di tangan pelayan itu dan bergegas menggantinya.
Saat bodyguard datang, Deya sudah dalam keadaan memakai baju seksinya dan ditarik kemudian dimasukkan dalam kerengkeng dan diikat guna tidak kabur saat di panggung. Saat pelelangan berlangsung, banyak harga yang sudah ditawarkan oleh laki-laki hidung belang yang memakai topeng agar muka mereka tidak terekspos. Dia menangis sesegukan. Ia tak mengira buntut dari tertukar ponsel dengan lelaki Jepang di cafe membuat ia harus dilelang saat ini. Bahkan saudara kembarnya tidak tahu keberadaannya, apalagi orang tua mereka yang tidak tahu kalau dia diculik. Tak lama kemudian saat harga mendekati 20 miliar, pintu klub terbuka lebar dan bersuara nyaring mampu menyita semua orang yang berada di sana. Acara pelelangan tertunda. Saka langsung memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Deya yang dalam kerengkeng dan menggantikan dengan Kirei di dalam sana. Saat Deya keluar dari kerengkeng itu, Saka menghampiri Deya dan membuka sweater panjang yang ia kenakan untuk dipakai Deya yang memakai baju minim kain itu. Deya merasa hangat dengan perlakuan Saka terhadapnya. Kirei masih tak percaya dengan apa yang menimpanya saat ini. Ia kira ia akan bebas juga kali ini seperti kejadian sebelumnya. Namun Kirei salah menyinggung anak Sandi kali ini.